Rizky Gaming. Tanpanya, hidup tak akan terasa nyata. Go for real. Citato, life is never flat. Novi megang tangannya Bimo kenceng banget, nggak mau kepisah. Tapi beberapa saat kemudian Bimo teriak, "Lepasin tangan gua!" Refleks, Novi lepasin pegangan itu. Dan Bimo pegangan gua lo ya. Hehehe. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Jauh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan. Keluar kalian. Selamat Night Story. Oke, seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semuanya. Dan kisah mistis kali ini saya dapatkan dari Twitter, dari akun bernama @spiritstory. Beliau menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh temannya sendiri. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo, perkenalkan, nama aku Robin. Umurku 32 tahun. Aku bekerja di salah satu perusahaan seluler terkemuka di Indonesia. Sebenarnya kantorku di Jakarta, tetapi tugas yang aku emban mengharuskan untuk rutin berkeliling ke kantor cabang di seluruh Indonesia. Nyaris setiap minggunya, aku harus melakukan perjalanan luar kota, bahkan luar Jawa. Ya, menyenangkan sih, bertemu dengan orang-orang baru, suasana kantor yang berbeda-beda, budaya dan kebiasaan yang beda juga. Dalam tugas keluar kota ini, aku lebih banyak sendirian, walau kadang sesekali ada rekan kantor yang mendampingi kalau ada hal yang harus diselesaikan. Tetapi bukan bidang yang aku kuasai. Tapi ya itu tadi, aku lebih banyak sendirian. Dalam prosesnya, aku jadi punya banyak pengalaman yang jadi pembelajaran untuk diceritakan. Tentu saja, ada beberapa pengalaman yang menurutku aneh dan cenderung seram. Salah satunya akan aku ceritakan kali ini. Sudah nyaris 5 tahun belakangan, aku menjalani tugas ini, berkeliling ke banyak kantor cabang. Biasanya, dalam satu perjalanan dinas, ada beberapa cabang dan kota besar maupun kota kecil yang aku kunjungi. Contohnya di Jawa Barat. Dalam satu perjalanan dinas, aku akan berkunjung ke Bandung, Tasik, Ciamis, dan lain-lain. Kunjungan itu bisa dilakukan dalam beberapa hari, tergantung kondisinya. Sama dengan perjalanan dinas yang aku ceritakan ini, ketika harus keliling Jawa Timur untuk mengunjungi kantor cabang yang ada di sana. Masih lekat dalam ingatan, karena baru beberapa bulan lalu kejadiannya, tepat pada bulan November 2019. Waktu itu hari Selasa. Aku menggunakan pesawat pertama dari Jakarta. Jam 8 pagi, aku sudah berada di kantor cabang di Surabaya. Di kota besar inilah kegiatan berkeliling Jawa Timur dimulai. Rencananya, pagi itu nggak akan berlama-lama di Surabaya. Paling lambat jam 10, aku sudah harus berangkat ke Kediri.
menyelesaikan pekerjaan di kantor cabang yang ada di sana. Lalu dari Kediri akan langsung ke Malang dan bermalam di kota apel itu. Ya rencananya sih begitu. Dalam prosesnya, semua bisa berjalan sesuai rencana. Sekitar jam 10, aku sudah meninggalkan Surabaya menuju Kediri. Oh iya, kalau masih di Pulau Jawa, aku memilih untuk mengendarai sendiri mobil kantor yang aku gunakan untuk berkeliling. Aku nggak pakai jasa supir, karena aku sudah mengenali sebagian besar wilayahnya. Berbeda kalau di luar Jawa, sebisa mungkin aku akan meminta bantuan supir kantor. Sama juga kali ini, aku sendirian berkendara dari Surabaya menuju Kediri dan ke Malang sore harinya. Banyak yang tahu kalau perjalanan dari Surabaya ke Kediri akan memakan waktu kira-kira 3 jam. Itu pun jalan santai. Singkatnya, sekitar jam 1 siang aku sudah sampai di kantor cabang Kediri. Aku nggak langsung kerja. Rekanku yang ada di Kediri mengajakku makan siang dulu di salah satu rumah makan. Ini bukan kunjungan pertamaku di Kediri. Sebelumnya sudah beberapa kali aku ke sini. Tapi ini akan menjadi perjalananku yang pertama kali dari Kediri ke kota Malang. Karena sebelum-sebelumnya selalu sebaliknya. Selalu melakukan perjalanan Surabaya, Malang, Kediri, dan Surabaya lagi. Kali ini beda. Kenapa beda? Ya, karena aku pingin suasana baru aja. Karena sudah beberapa kali berkunjung ke kantor Kediri, aku jadi sudah akrab dengan rekan yang ada di sana. Gak terlalu kaku lagi. Mas, selesai dari sini nanti mau langsung ke Malang? Tanya Pak Alwi, kepala kantor cabang Kediri. Iya Pak, saya bermalam di Malang saja. Besok pagi bisa langsung kerja di cabang sana kan? Jawabku. Perlu supir kantor nggak? Tanya Pak Alwi lagi. Nggak perlulah Pak. Semoga belum terlalu malam saya sudah selesai di sini. Jalan santai 3 jam juga sampai kan? Begitu jawabku. Oh ya sudah kalau begitu. Jangan terlalu malam di sininya Mas. Jalur Kediri Malang itu masih rawan. Begitu kata Pak Alwi menutup percakapan. Selebihnya selesai makan siang, kami kembali ke kantor. Kemudian aku langsung bekerja menyelesaikan tugas. Ya begitu. Rencanaku jam 5 sudah selesai pekerjaan. Lalu bisa langsung menuju Malang. Tapi ternyata nggak berjalan seperti itu. Banyak kendala dalam prosesnya. Kendala yang mau nggak mau harus aku selesaikan hari itu juga. Jauh di luar rencana, nyaris jam 9 malam, pekerjaan baru tuntas. Sudah Mas, menginap di sini saja. Besok pagi-pagi berangkat ke Malang, begitu kata Pak Alwi. Ketika kami sedang santai beristirahat di depan kantor. Waduh, saya sudah booking hotel di Malang, Pak. Sayang kan kalau di-cancel, jawabku. Ini sudah mau jam 9 loh, Pak. Yakin gak mau disupirin? Sekali lagi Pak Alwi menawarkanku untuk ditemani supir kantor. Yakin, Pak? Saya sendirian saja. Ini jam 11 juga sudah sampai di Malang kan? Sekali lagi aku menolak tawaran Pak Alwi. Ya sudah kalau begitu. Yang penting hati-hati. Jam segini jalanan sudah sepi. Kalau mengantuk baiknya menepi. Iya Pak, saya siap-siap dulu ya. Kemudian aku menutup percakapan.
Sekarang sudah jam 9 lewat sedikit. Setelah selesai dari toilet, aku berpamitan dengan Pak Alwi dan rekan-rekan lainnya untuk melanjutkan perjalanan dinas ke kota berikutnya, Malang. Kemudian berangkatlah aku. Kediri ini sebenarnya bukan kota besar, tapi bukan kota kecil juga. Sama seperti kota-kota lainnya di Jawa Timur. Dan aku menyukai suasananya. Jadi jalur yang akan aku lalui adalah Kandangan, Kasembon, Ngantang, Pujon, dan Batu. Sudah 2 atau 3 kali aku lewati jalur ini sebelumnya. Tapi ya itu tadi, selalu dari arah sebaliknya, dari Malang ke Kediri. Baru kali ini, aku harus melakukan perjalanan dari Kediri ke Malang, malam hari pula. Sebenarnya, aku sangat menyukai perjalanan darat bermobil. Road trip lah istilahnya. Apalagi ke tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Sejak sekolah dulu, aku sudah sering melakukannya bersama teman-teman. Kadang aku sendirian. Sekedar info, mobil yang aku gunakan kali ini adalah Avanza keluaran terbaru. Jadi, seharusnya nggak akan mengalami kendala mesin. Mestinya nggak akan ada masalah selama perjalanan. Harusnya seperti itu. Jam 10 lewat, ketika aku sudah sampai di wilayah Kasembon. Mungkin di banyak wilayah lainnya, jam 10 malam masih akan terlihat orang atau kendaraan yang lalu lalang. Masih ramai. Tapi di Kasembon, waktu itu sudah sangat sepi. Kendaraanku menembus jalanan sendirian. Jalanan yang banyak bagiannya masih pepohonan yang rindang. Banyak 1 atau 2 kendaraan yang melintas dari arah berlawanan atau sebaliknya. Ya, keadaannya benar-benar sepi. Gak terlalu lama, sekitar setengah jam kemudian, aku sampai di kota kecil berikutnya, yaitu Ngantang. Di Ngantang ini aku berniat mencari toko atau warung kecil untuk membeli rokok dan minuman, karena tadi kelupaan belanja di Kediri. Niatan untuk berhenti sebentar akhirnya terpenuhi ketika aku menemukan toko kecil yang masih buka. Kemudian aku parkir tepat di depannya. Kebetulan juga, toko kecil ini menjual kopi dan bisa diminum di tempat. Ada meja sederhana yang disediakan di depan toko. Aku memesan segelas kopi karena mata sudah mulai agak mengantuk. Mau kemana Thomas ini? Tanya bapak pemilik toko sambil mengantarkan gelas kopi. Batu Malang, Pak. Ada pekerjaan di sana. Jawabku cengengesan. Oh, begitu. Memang masnya dari mana? Tanya beliau lagi. Lalu aku jelaskan semuanya. Kalau aku dari Jakarta, sedang bertugas di Jawa Timur. Kemudian bapak ini malah terus menemaniku meminum kopi. Karena aku memang orangnya suka berbincang, ditambah bapak pemilik toko ini juga sangat ramah dan menyenangkan. Akhirnya jadilah kami berbincang seru. Harusnya Mas bermalam di Kediri saja tadi. Jalan menuju Pujon Batu itu sangat sepi loh, Mas. Jalannya berliku naik turun. Harus sangat berhati-hati. Begitu ucap bapak itu di tengah perbincangan. Iya, Pak. Tadi teman kantor juga bilang begitu. Tapi nggak apalah. Saya akan hati-hati, jawabku. Bukannya mau menakut-nakuti. Di sana sering terjadi kecelakaan loh, Mas. Baru seminggu yang lalu,
ada kendaraan yang isinya bapak dan anaknya. Kecelakaan di Pujon situ. Dua-duanya meninggal. Kata bapak itu mengingatkan. Agak seram mendengarnya, karena tahu kalau jalan yang akan aku lalui nanti memang sangat menantang. Banyak belokan tikungan, tanjakan turunan, membelah perbukitan melintasi hutan. Tapi sudah nggak ada pilihan lain. Aku harus terus jalan menuju Malang. Nggak mungkin balik lagi ke Diri. Ya sudahlah. Setelah habis beberapa batang rokok dan gelas kopi, aku memutuskan untuk lanjut perjalanan. Sebenarnya perbincangan cukup menyenangkan dengan bapak pemilik toko ini. Tapi sebelum lupa diri, aku harus pergi. Hati-hati ya mas. Iya pak, terima kasih ya. Memang benar kata bapak itu. Jalanan sangat sepi. Hanya sesekali terlihat kendaraan lain melintas. Sepertinya aku terlalu lama berhenti di toko tadi. Jam 11:30 ketika aku meninggalkan daerah Ngantang. Ini terlalu malam. Kalau siang hari, jalan ini punya pemandangan yang indah. Rindang dan pepohonan menghiasi udara sejuk pegunungan. Kondisi jalannya tergolong bagus, mulus dan cukup lebar. Harusnya nggak ada masalah bagi kendaraan jenis apapun untuk melintas. Sekali lagi, jalur ini punya pemandangan yang bagus dan sedap dipandang mata. Itu kalau siang hari. Beda situasinya kalau malam hari. Malam hari jalanan gelap. Pemandangan indah pegunungan sama sekali nggak terlihat. Hanya barisan rindang, pohon yang berdiri tegak di kanan kiri jalan sebagai hiasan malam. Walaupun suka berkendara, tetapi nyaliku akan sedikit ciut kalau harus menemui kondisi seperti ini sendirian. Aku nggak bisa memaju kendaraan dengan cepat, karena memang sudah nyaris tengah malam, dan kondisi jalan yang nggak terlalu aku hafal juga. Aku semakin berhati-hati lagi, dan makin memperlambat laju kendaraan ketika tiba-tiba hujan. Rintik hujan turun menyempurnakan udara sejuk di tengah malam buta seperti ini. Sempurna. Begitu gumamku sendirian. Beberapa menit ke depan, aku akan mengalami kejadian yang sepertinya gak akan aku bisa lupakan. Jalanan menuju Pujon ini sangat sepi. Malahan, sudah beberapa menit belakangan, aku sama sekali nggak melihat ada kendaraan lain. Hujan yang turun nggak lagi terlalu deras. Hanya rintik-rintik kecil yang jatuh dari langit. Setelahnya kabut turun bergantian menghiasi malam, membuat jarak pandang jadi terbatas di semua sisi. Lampu Avanza yang aku kendarai jadi satu-satunya sumber cahaya yang menerangi jalan. Udara luar yang dingin membuatku harus mematikan AC dan menyalakan rokok untuk menghangatkan badan. Lalu, aku membuka sedikit kaca jendela, memberikan jalan untuk asapnya keluar. Gerungan suara mesin mobilku menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tips sengaja aku matikan sebelumnya, dengan tujuan supaya semakin fokus memperhatikan jalan. Pohon-pohon besar berdiri di kanan kiri jalan, terkesan angkuh memperhatikan. Jalan berkelok kiri ke kanan, ditambah tanjakan dan turunan. Sebenarnya malah membuatku jadi semakin fokus memperhatikan jalan. Tapi ya itu, sudah banyak menit berselang, aku nggak juga melihat kendaraan. Aneh, beneran ini sangat sepi, membuat perasaanku jadi nggak enak. Nyaliku mulai goyah,
di dalam kesendirian ini. Pingin cepat ketemu keramaian rasanya. Dikala ketakutan menggerogoti nyaliku, melalui kaca spion, tiba-tiba aku melihat ada kendaraan mendekat dari belakangku. Ah, syukurlah, pikirku. Kendaraan yang tiba-tiba muncul di belakang ini berkecepatan nyaris sama denganku. Nggak terlalu cepat. Lampunya terang, membelah kabut tipis jalanan. Cukup membuat mataku kesilauan. Pada detik itu, aku masih belum tahu mobil jenis apa yang di belakangku ini, karena memang sama sekali gelap. Ditambah lampu terangnya menghalangi penglihatanku. Tapi yang jelas, kecepatannya konstan, terus menjaga jarak beberapa ratus meter dari belakang. Sepertinya nggak ada niat untuk mendahului, dan nggak ada niat untuk menjauh juga. Tetap terus di posisinya. Ah, mungkin dia juga nggak mau di jalan sendirian. Mungkin saja dia sedang mencari teman, pikirku. Cukup lama mobil itu mengikutiku dari belakang, sekitar 10 menit. Sampai akhirnya, aku melihat sepertinya dia menambah kecepatan, seperti ingin mendahului. Aku nggak ada niatan untuk menghalangi. Lalu aku memberikan jalan kepadanya untuk mendahuluiku. Pada saat itulah, akhirnya aku tahu mobil itu jenis apa. Ketika kami dalam posisi yang sejajar, terlihat jelas kalau itu adalah mobil jenis sedan tahun 90-an akhir, berwarna gelap. Yang menarik perhatian, kaca mobil nggak gelap, sangat transparan malah. Begitu transparannya sehingga aku bisa melihat ke dalamnya. Aku melihat ada 2 orang di dalamnya. Kursi belakang kosong. Ada seorang bapak berumur menjelang 50 tahunan duduk di belakang kemudi. Di sebelahnya ada seorang anak kecil berumur sekitar 12 tahun. Sepertinya mereka bapak dan anak. Aku bisa melihat sedetail itu karena memang kendaraan kami cukup rapat berjajar dan melaju nggak terlalu cepat. Pada akhirnya mereka berhasil juga mendahuluiku. Sekarang aku berada persis di belakangnya. Sama seperti sebelumnya, ketika sudah berada di depan mobil ini, aku tetap berjalan konstan, gak menambah kecepatan. Dengan begitu, aku jadi gak bersusah payah untuk membututinya dari belakang. Beberapa menit lamanya kami berjalan beriringan. Sampai pada saat ketika tiba-tiba sedan itu menambah kecepatannya. Aku yang tadinya sudah mulai tenang karena ada teman, jadi kaget karena ditinggalkan. Melihat itu, aku lantas menambah kecepatan. Di tengah kabut yang semakin menebal ini, aku coba untuk mengejarnya. Tapi ternyata nggak sanggup. Nyaliku nggak sebesar sedan itu, yang berani berkecepatan tinggi, melewati jalan berkelok, ditambah dengan kabut tebal. Aku nggak berani karena kabutnya sangat tebal. Dan seperti yang kalian tebak, menit berikutnya sedan itu akhirnya menghilang, ditelan gelapnya kabut malam. Dan kini kembali aku sendirian. Harusnya aku sudah masuk ke wilayah Pujon. Namun, belum juga nampak ada tanda-tandanya. Jalanan masih sangat sepi. Kabut semakin menebal. Aku hanya bisa melamun, sambil berharap segera melihat tanda-tanda kehidupan. Ternyata belum. Harapanku belum juga terkabul. Mesin mobilku tiba-tiba mati. Ya, mobilku mati. Aku nggak tahu apa penyebabnya. Untungnya, dalam keadaan mesin mati, aku masih dapat memberhentikan mobil di pinggir jalan. Dan sempurna.
Aku terdampar di tengah sepinya hutan dan di tengah malam. Beberapa menit meratapi nasib. Semakin sedih ketika melihat layar ponselku ada tulisan no service, atau artinya tidak ada sinyal di sana. Seperti yang aku bilang dari awal, mobil yang aku kendarai ini adalah mobil keluaran terbaru. Seharusnya mesin gak akan bermasalah. Ya sudah. Walaupun gak tahu harus akan berbuat apa nantinya, akhirnya aku turun dari mobil, membuka kap mesin untuk memeriksanya. Di tengah udara dingin berkabut yang gak tahu persis ini di daerah mana. Dengan bantuan cahaya dari ponsel, aku memeriksa mesin mobil. Kelihatannya gak ada yang aneh. Gak terlihat ada kebocoran oli atau bahan bakar. Gak ada asap yang menandakan overhead juga. Sepertinya mobil aman. Tapi ketika aku coba untuk menyalakan lagi, tetap gak bisa. Hingga akhirnya aku nyaris putus asa. Belum putus asa, hanya nyaris. Karena ketika sedang melamun meratapi nasib, aku melihat ada lampu kendaraan beberapa belas meter di depan. Kelihatan ada lampu belakang mobil yang menyala. Syukurlah. Dalam hati aku berucap. Lalu tanpa ragu, aku melangkah menuju kendaraan yang saat itu aku belum tahu kendaraan jenis apa. Karena masih terhalang gelap dan kabut tipis. Langkahku bersemangat. Ada harapan dapat bantuan dari mobil itu. Karena memang jarak kami nggak terlalu jauh. Jadi nggak terlalu banyak juga aku melangkah untuk mendekat. Tapi tiba-tiba aku berhenti melangkah. Ketika aku tahu bahwa mobil yang ada di depanku itu adalah mobil sedan yang sebelumnya aku ketemu. Ya, setelah sudah sangat dekat, aku melihat kalau itu adalah mobil sedan. Sedan warna gelap yang dari tadi terus mengikutiku sebelum mogok. Ternyata sedan ini berhenti juga di pinggir jalan dengan lampunya yang masih menyala. Lalu kenapa aku berhenti berjalan? Bukan hanya berhenti, aku juga berdiri berdiam diri, tercengang. Ternyata ada 2 orang yang sedang berdiri di belakang mobil itu, berdiri di belakang bagasinya, dan mereka menghadapku. Aku mengenalinya. Sepertinya mereka adalah penumpang sedan itu.